Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Seperti Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, di mana kita akan bersama-sama menyelami makna mendalam dari perjalanan spiritual menuju surga. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana setiap langkah kita menuju masjid, setiap langkah dalam ibadah, dan setiap usaha kita dalam menjaga akhlak, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju keberkahan surga yang abadi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Aktifkan juga notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memperdalam pemahaman kita tentang hakikat kehidupan ini. Terima kasih telah bergabung, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Langkah kaki menuju masjid bukan sekadar gerakan fisik, melainkan simbol dari ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Dalam Islam, tindakan yang tampak sederhana ini menyimpan makna spiritual yang dalam. Setiap langkah adalah bagian dari ibadah, bahkan sebelum seseorang sampai dan menunaikan salat di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap langkah menuju masjid akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan ke masjid bukan sekadar rutinitas, melainkan proses pensucian diri. Allah memberikan ganjaran luar biasa bagi siapa saja yang mau melangkah dengan niat mencari ridhanya. Masjid adalah tempat suci yang dijadikan pusat ibadah dan pengikat ukhuwah di antara umat Islam. Saat seseorang menjawab panggilan azan dan melangkah ke masjid, ia sedang memenuhi undangan Rabb-Nya. Masjid bukan hanya sebuah bangunan, tapi tempat turunnya rahmat dan ampunan. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa Allah menyiapkan tempat di surga bagi orang yang rutin berjalan ke masjid pada waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan bahwa langkah ke masjid sejatinya adalah langkah menuju akhir yang baik, menuju surga yang dijanjikan bagi hamba-hamba pilihannya. Melangkah ke masjid adalah bentuk komitmen terhadap salat berjamaah. Di tengah kesibukan dunia dan berbagai godaan, memilih untuk tetap pergi ke masjid adalah kemenangan atas hawa nafsu. Ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan bukti kekuatan iman dalam diri seorang muslim. Secara sosial, langkah ke masjid juga mempererat hubungan antar sesama. Melalui pertemuan rutin di masjid, terjalin ukhuwah dan semangat kebersamaan. Masjid menjadi tempat bertemunya hati-hati yang sama-sama mencari ketenangan dan keberkahan dari Allah. Tanah yang dipijak dalam perjalanan ke masjid akan bersaksi di hari kiamat. Setiap jejak kaki yang melangkah untuk kebaikan, apalagi menuju rumah Allah, tidak akan sia-sia. Bahkan sekecil apapun langkah itu, jika dilakukan dengan keikhlasan, akan menjadi saksi amal soleh kelak. Berbeda dengan langkah yang mengarah pada kemaksiatan, langkah ke masjid membawa cahaya. Satu langkah yang benar bisa menjadi awal dari perubahan besar. Arah langkah menentukan arah hidup, dan siapa yang mengarahkan langkahnya ke masjid, berarti sedang mengarahkan hidupnya ke arah yang diridai Allah. Dalam kondisi sulit, seperti hujan, kegelapan, atau jarak yang jauh, langkah ke masjid justru lebih utama. Allah memuliakan kesungguhan hambanya. Semakin besar perjuangan dalam menunaikan kebaikan, semakin besar pula pahala yang menantinya. Pada akhirnya, langkah ke masjid bukan hanya tentang gerak tubuh, tapi juga tentang arah hati. Ketika kaki melangkah ke masjid, hati pun sedang melangkah mendekat kepada Allah. Inilah makna terdalam dari langkah ke masjid. Ia adalah perjalanan menuju surga, sejengkal demi sejengkal. Setelah memahami betapa berharganya langkah menuju masjid, hal pertama yang harus diperkuat adalah niat. Dalam Islam, niat adalah inti dari setiap amal. Sebuah tindakan yang baik, jika dilakukan tanpa niat karena Allah, bisa kehilangan nilai ibadahnya. Maka, melangkah ke masjid pun harus diawali dengan niat yang lurus dan tulus. Niat adalah gerakan hati yang tidak terlihat, namun Allah menilainya sebelum satu langkah pun diambil. Seseorang mungkin terlihat sama dalam gerakannya, sama-sama berjalan ke masjid, tetapi hanya yang berniat karena Allah yang mendapatkan pahala sempurna. Inilah yang membuat niat menjadi fondasi amal. Seringkali manusia digerakkan oleh motivasi dunia, ingin dipandang, mengikuti kebiasaan lingkungan, atau bahkan karena merasa terpaksa. Namun niat yang benar menumbuhkan cinta dan keikhlasan. Ia tidak menuntut balasan manusia, cukup keridaan dari Rabb yang Maha mengetahui isi hati. Niat yang lurus melahirkan kekuatan. Dalam kondisi lelah, sibuk, atau tergoda untuk beristirahat, niat yang kokoh akan terus mendorong seseorang untuk tetap melangkah ke masjid.
Ia sadar bahwa bukan dirinya yang kuat, tapi niatnya yang membawanya terus mendekat kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa niat bisa menjadi pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Berjalan ke masjid bisa menjadi olahraga, bisa pula menjadi ibadah, tergantung niatnya. Ketika niat diarahkan kepada Allah, maka setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan ruhani yang mulia. Allah Maha Pemurah. Bahkan orang yang berniat ke masjid namun terhalang oleh uzur syar'i tetap mendapat pahala sebagaimana yang biasa ia lakukan. Ini menunjukkan bahwa niat adalah rahmat besar. Ia menjadi bukti bahwa Allah menilai usaha, bukan hanya hasil. Niat juga mampu menjaga seseorang dari kelalaian. Saat hati mulai bosan atau malas, mengingat kembali niat awal, untuk mendapatkan cinta dan pahala dari Allah, akan menguatkan semangat. Maka penting bagi setiap muslim untuk senantiasa memperbaharui niat, tidak hanya sekali di awal. Dalam kehidupan sehari-hari, niat bisa menjadi benteng dari riya. Semakin ikhlas niat seseorang, semakin ia tidak tergoyahkan oleh pujian atau cibiran. Ia tidak butuh pengakuan, karena yang ia cari bukan perhatian manusia, melainkan penerimaan dari Allah. Maka sebelum kaki melangkah, hati harus terlebih dahulu meluruskan arah. Niat yang benar akan menuntun langkah ke masjid menjadi ringan, bahkan terasa indah. Ia tak lagi sekadar kewajiban, melainkan pertemuan dengan Allah yang dinanti-nanti setiap hari. Dengan niat yang benar, langkah ke masjid bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati. Ia menjadi cermin bahwa seorang hamba ingin dekat dengan Tuhannya. Disinilah letak kekuatan sesungguhnya, bukan pada kaki yang melangkah, tapi pada hati yang tertuju kepada Allah. Niat yang lurus adalah titik awal, namun konsistensi dalam menjalankan niat itulah yang akan membentuk kebiasaan. Langkah kaki ke masjid yang pada awalnya terasa berat, akan menjadi ringan jika dilakukan berulang-ulang. Apa yang semula memerlukan dorongan kuat dari dalam, lambat laun menjadi kebutuhan hati. Dalam Islam, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, meskipun sedikit. Konsistensi melangkah ke masjid, meskipun hanya untuk satu waktu salat dalam sehari, dapat membentuk karakter yang kuat. Ia melatih disiplin, menumbuhkan kepekaan spiritual, dan memperkuat keimanan dari hari ke hari. Kebiasaan yang baik tidak terbentuk dalam semalam. Ia butuh waktu, ketekunan, dan kesabaran. Orang yang istiqomah pergi ke masjid akan merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia menjadi lebih teratur, lebih tenang, dan lebih terjaga dari perkara yang sia-sia, karena waktunya telah banyak diisi dengan hal yang bernilai. Masjid secara tidak langsung juga menciptakan ritme hidup yang sehat. Salat, berjamaah 5 waktu mengatur waktu seseorang sejak pagi hingga malam. Ini menciptakan keseimbangan antara aktivitas duniawi dan akhirat. Kebiasaan ke masjid menjaga seseorang dari kesibukan yang melalaikan dan membantu menyusun prioritas hidup dengan benar. Selain itu, kebiasaan melangkah ke masjid memperkuat hubungan dengan Allah sekaligus membangun hubungan sosial. Dengan sering ke masjid, seseorang akan mengenal lingkungan, menyapa sesama, dan merasa menjadi bagian dari komunitas yang sama-sama ingin taat. Ini mempererat ukhuwah dan menjauhkan dari keterasingan dalam beragama. Karakter seorang muslim bisa dilihat dari hubungannya dengan masjid. Jika ia menjadikan masjid sebagai bagian dari hidupnya, maka besar kemungkinan keimanannya terjaga. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Kebiasaan baik seperti ini juga akan menular. Anak-anak yang melihat orang tuanya rutin ke masjid akan tumbuh dengan meneladani hal itu. Teman yang melihat sahabatnya istiqomah akan terdorong untuk ikut. Maka, membiasakan diri ke masjid tidak hanya membentuk karakter pribadi, tapi juga menginspirasi orang lain. Dalam proses membentuk kebiasaan, tentu akan ada masa naik turun. Akan ada rasa malas, kesibukan, atau bahkan godaan untuk menunda-nunda. Namun, orang yang memahami nilai dari kebiasaannya akan tetap kembali. Ia tahu bahwa dalam setiap kembalinya, ada rahmat Allah yang menanti. Kebiasaan ini juga menjadi pelindung dari kefuturan. Saat iman mulai lemah, masjid menjadi tempat yang bisa mengisi kembali energi ruhani. Dengan menjaga rutinitas ke masjid, seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi hati yang naik turun. Ia memiliki tempat kembali, secara harfiah maupun batiniah. Akhirnya, apa yang awalnya hanya niat dan langkah, kini menjadi identitas. Seseorang dikenal bukan hanya dari perkataannya, tapi dari kebiasaannya. Dan ketika melangkah ke masjid telah menjadi kebiasaan,
maka karakter seorang hamba yang taat pun terbentuk, mengakar, dan insya Allah mengantarkannya ke jalan surga. Ketika langkah ke masjid telah menjadi kebiasaan dan karakter, maka ikatan dengan masjid tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan keterikatan batin. Masjid menjadi tempat yang dirindukan, bukan hanya karena salat berjamaah, tetapi karena suasana yang menenangkan dan mendekatkan pada Allah. Masjid bukan lagi bangunan asing, ia menjadi rumah kedua bagi hati yang bertakwa. Sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid memang bukan hanya tempat salat. Ia adalah pusat dari segala aktivitas umat, tempat ibadah, majelis ilmu, musyawarah, tempat menerima tamu, bahkan pusat pengambilan keputusan umat Islam. Di sanalah masyarakat Muslim dibina, dibimbing, dan dipersatukan. Masjid membentuk kesadaran kolektif umat. Ketika seseorang rutin menghadiri masjid, ia tidak hanya membina hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama Muslim. Saf yang rapat dalam salat berjamaah menyimbolkan kesetaraan dan persatuan, semua berdiri sejajar di hadapan Tuhan, tanpa membedakan status sosial, usia, atau latar belakang. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, seseorang belajar tentang pentingnya kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Ia tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi juga untuk peduli. Ia melihat kebutuhan jamaah, mendengar masalah masyarakat, dan terlibat dalam solusi, semuanya dimulai dari tempat sujud yang sama. Masjid juga menjadi tempat menuntut ilmu. Banyak masjid yang menyelenggarakan kajian, kelas tahsin, dan forum diskusi keislaman. Ini adalah bagian dari warisan Rasulullah, di mana ilmu dan iman tumbuh berdampingan. Ketika masjid menjadi tempat menambah ilmu, maka ia tidak hanya menyehatkan ruh, tetapi juga mencerahkan pikiran. Peran sosial masjid sangat penting dalam membentuk masyarakat yang kuat. Masjid menjadi tempat berbagi, tempat zakat dan sedekah dikelola, tempat orang-orang yang kesusahan mencari pertolongan. Fungsi ini menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, bukan sekadar tempat ritual pribadi. Kehidupan seorang muslim yang dekat dengan masjid akan lebih terarah. Setiap kali panggilan azan terdengar, ia seperti diingatkan untuk kembali kepada Allah. Ini menciptakan sistem pengendalian diri yang alami. Masjid menjadi penyeimbang antara dunia yang bergerak cepat dengan kebutuhan spiritual yang menenangkan. Di zaman modern, tantangan untuk menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan memang besar. Banyak orang yang memisahkan antara urusan agama dan dunia. Namun, bagi mereka yang rutin ke masjid, kesadaran bahwa agama adalah bagian dari seluruh hidup tetap terjaga. Masjid bukan tempat pelarian, tapi pusat penguatan. Menjadikan masjid sebagai poros hidup juga membantu menjaga keberlangsungan komunitas muslim. Anak-anak yang tumbuh di sekitar masjid akan lebih terarah. Mereka melihat nilai-nilai Islam secara langsung, kebersihan, kebaikan, kedisiplinan, dan rasa kebersamaan yang tumbuh alami dari kehidupan berjamaah. Dengan semua peran dan pengaruhnya, masjid memang pantas menjadi pusat kehidupan seorang muslim. Ketika langkah ke masjid tak hanya membentuk pribadi yang kuat, tapi juga komunitas yang tangguh, maka jelaslah bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, melainkan poros dari perjalanan menuju surga. Dalam menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, perjalanan seorang muslim tentu tidak selalu mulus. Selalu ada gangguan dan godaan yang menghadang. Iman tidak berjalan di ruang hampa, ia diuji oleh keadaan, waktu, bahkan keinginan diri sendiri. Maka, langkah kaki ke masjid seringkali menjadi medan perjuangan. Salah satu gangguan yang paling nyata adalah kemalasan. Saat tubuh lelah atau pikiran dipenuhi urusan dunia, godaan untuk tetap tinggal di rumah terasa sangat kuat. Bahkan bagi orang yang telah terbiasa ke masjid, kemalasan bisa datang secara tiba-tiba. Itulah mengapa istiqomah dianggap lebih berat daripada memulai. Godaan lain datang dalam bentuk kesibukan. Banyak orang terjebak dalam rutinitas dunia hingga lupa meluangkan waktu untuk Allah. Padahal, salat di masjid hanya membutuhkan waktu sebentar dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan atau hiburan. Sayangnya, justru yang sebentar itu sering dikorbankan. Lingkungan sekitar pun bisa menjadi penghalang. Ketika seseorang hidup di tengah masyarakat yang tidak peduli pada masjid, ia mungkin merasa sendirian atau bahkan malu untuk istiqomah. Tekanan sosial ini bisa memengaruhi semangat, terlebih jika tidak ada dukungan yang menguatkan. Setan juga tidak tinggal diam. Ia membisikkan alasan-alasan yang tampaknya masuk akal, salat di rumah juga sah, kamu terlalu sibuk, atau nanti saja, masih ada waktu. Padahal,
Setiap penundaan bisa mengikis semangat dan membangun kebiasaan buruk yang sulit dikembalikan. Kadang gangguan itu datang dalam bentuk cuaca, jarak, atau rasa tidak nyaman. Hujan, panas, atau gelap malam bisa menjadi ujian tersendiri. Namun, justru dalam kondisi sulit seperti itulah pahala dilipat gandakan. Allah melihat bukan hanya hasil, tetapi usaha di baliknya. Godaan modern pun turut memainkan perannya. Teknologi dan hiburan digital bisa membuat seseorang lupa waktu. Sebuah tayangan, permainan, atau sekadar scroll media sosial seringkali mengalihkan perhatian dari azan yang berkumandang. Jika tidak berhati-hati, dunia maya bisa menjadi penghalang nyata untuk melangkah ke masjid. Ada pula godaan yang bersifat batiniah, rasa puas diri. Ketika seseorang merasa sudah cukup salat di rumah atau sudah berbuat banyak dalam agama, ia bisa kehilangan kerendahan hati untuk terus memperbaiki diri. Padahal, ke masjid bukan hanya soal kewajiban, tapi juga kebutuhan jiwa. Menghadapi gangguan dan godaan ini, diperlukan kesadaran dan kekuatan niat yang terus diperbaharui. Mengenali musuh-musuh yang tersembunyi ini adalah langkah awal untuk mengatasinya. Seorang muslim perlu mengingat bahwa setiap langkah ke masjid adalah bentuk kemenangan atas hawa nafsu dan tipu daya dunia. Dengan memahami bahwa perjalanan ke masjid adalah jihad kecil sehari-hari, maka setiap tantangan yang muncul menjadi ladang pahala. Semakin besar pengorbanan, semakin bernilai langkah itu di sisi Allah. Dan siapa yang terus bertahan dalam jalan ini, insya Allah akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Setelah mengenali berbagai gangguan dan godaan dalam perjalanan ke masjid, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga keteguhan hati di tengah kesibukan hidup. Dunia saat ini bergerak cepat, menuntut waktu, tenaga, dan perhatian secara terus-menerus. Dalam kondisi seperti itu, menjaga komitmen untuk tetap melangkah ke masjid menjadi ujian yang nyata. Kesibukan bukanlah alasan untuk meninggalkan kewajiban, melainkan ladang ujian untuk menunjukkan prioritas. Dalam kehidupan yang penuh aktivitas, siapapun bisa terseret oleh rutinitas dunia. Namun mereka yang tetap menyisihkan waktu untuk Allah, membuktikan bahwa dunia tidak menguasai hati mereka. Keteguhan dalam beribadah di tengah kesibukan adalah bentuk keimanan yang matang. Ia menunjukkan bahwa seseorang mampu menyeimbangkan tuntutan dunia dengan kebutuhan akhirat. Ia paham bahwa sesibuk apapun dirinya, salat berjamaah di masjid tetap menjadi poros utama dalam hidupnya. Orang yang teguh adalah mereka yang mampu mengatur waktu, bukan dikalahkan oleh waktu. Ia bangun lebih awal agar sempat ke masjid, mengatur jadwal kerja agar tidak melalaikan zuhur dan asyar, serta menyusun ritme hidup di sekitar waktu-waktu salat. Disitulah terlihat bagaimana masjid tetap menjadi pusat kehidupannya. Keteguhan juga muncul dari keyakinan bahwa pertolongan Allah datang kepada mereka yang mendahulukannya. Seringkali, orang yang menjaga salat di masjid justru merasa hidupnya lebih tertata, pekerjaannya dimudahkan, dan hatinya lebih tenang. Ini adalah keberkahan yang tidak bisa dihitung secara logika duniawi. Keteguhan tidak selalu terlihat besar. Kadang ia hadir dalam bentuk kecil, memilih berhenti sejenak dari pekerjaan untuk menjawab panggilan azan, menunda makan siang demi berjamaah di masjid, atau menolak ajakan yang bisa mengganggu rutinitas ibadah. Semua itu adalah bukti bahwa hati tetap terikat pada Allah. Di tengah tuntutan modern yang menomorsatukan produktivitas, pergi ke masjid bisa dianggap membuang waktu. Tapi justru disitulah nilai keteguhan diuji. Apakah seseorang hanya produktif secara dunia, ataukah ia juga menjaga kualitas hubungannya dengan Pencipta? Keteguhan di masjid adalah tanda bahwa hidupnya berorientasi akhirat. Keteguhan juga menjadi teladan bagi orang lain. Di lingkungan kerja atau pergaulan, seseorang yang tetap ke masjid di tengah kesibukannya akan menjadi cahaya bagi sekelilingnya. Ia mengingatkan orang lain bahwa waktu salat adalah waktu untuk berhenti sejenak, menata kembali ruhani, dan berserah kepada Allah. Kesibukan yang dihadapi setiap orang mungkin berbeda, tetapi keteguhan memiliki bentuk yang sama, tidak menyerah, tidak menunda, tidak menjadikan dunia sebagai alasan untuk meninggalkan masjid. Inilah bentuk kejujuran iman, bahwa seseorang tetap memilih Allah, meski dunia terus menarik-nariknya menjauh. Ketika langkah ke masjid tetap terjaga di tengah hiruk-pikuk dunia, maka hati pun terjaga. Keteguhan itu menjadi pelindung dari kelalaian, dan penjaga dari keterputusan dengan Allah. Inilah yang menjadikan langkah kaki ke masjid tidak hanya sebagai perjalanan ibadah, tetapi juga perjalanan menjaga arah hidup. Setelah menempuh perjalanan panjang menuju masjid dan menghadapi berbagai godaan dan kesibukan,
kini tiba saatnya bagi setiap muslim untuk memasuki masjid dan berdiri dalam barisan saf. Saf dalam salat berjamaah bukan hanya tentang bagaimana tubuh kita berjajar rapi, tetapi tentang ketundukan hati di hadapan Allah. Dalam saf, setiap langkah kita bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk membentuk kesatuan yang kuat di antara umat. Ketundukan dalam barisan saf dimulai dari sikap hati. Ketika kita berdiri berjamaah, kita meninggalkan ego dan kepentingan pribadi, dan menundukkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam momen itu selain mendengarkan dan mengikuti perintahnya. Setiap gerakan dalam salat adalah bentuk penghambaan dan penyerahan diri yang sempurna. Saf yang rapi juga mencerminkan keteraturan hati. Setiap muslim yang berdiri di barisan saf bukan hanya menyelaraskan tubuh, tetapi juga niat, tujuan, dan tekad dalam hati. Ini adalah perwujudan dari kesatuan hati umat Islam yang bersatu dalam tujuan yang satu, mencari keridaan Allah. Tidak ada yang lebih menyatukan daripada ketika kita berdiri bersama dalam satu barisan, menyembah kepada Tuhan yang sama. Dalam saf, kita belajar tentang kerendahan hati. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang muda dan tua. Semuanya berdiri sejajar, tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua hanya berharap rahmat dan ampunan Allah. Dalam saf, kita diajarkan bahwa dalam ibadah, yang menentukan adalah ketulusan hati, bukan status atau kedudukan. Ketundukan dalam saf juga menggambarkan kesabaran dan kekompakan. Dalam salat berjamaah, kita menunggu imam dengan sabar, tidak terburu-buru, dan mengikuti gerakan secara serentak. Setiap gerakan, dari takbiratul ihram hingga salam, harus dilakukan bersama-sama, dalam keharmonisan yang mencerminkan kebersamaan yang sejati. Ini adalah bentuk nyata dari rasa persaudaraan yang tumbuh di dalam hati. Namun, ketundukan dalam barisan saf tidak hanya terbatas pada gerakan fisik. Ketundukan juga berarti tunduk terhadap aturan dan ketentuan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita berbaris di masjid, kita diingatkan untuk tunduk kepada Allah bukan hanya di dalam salat, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan, dalam berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Saf juga mengajarkan tentang keikhlasan. Dalam barisan saf, tidak ada tempat untuk riya. Tidak ada yang memperlihatkan gerakan yang lebih sempurna daripada yang lain, karena setiap gerakan hanya untuk Allah. Ketika kita berdiri di saf, kita mengingatkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan keridhaannya, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Dalam barisan saf, kita juga merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan dalam ibadah berjamaah. Ketika kita mengikuti imam dan bergerak bersama-sama, kita merasakan kekuatan dari kebersamaan. Ketika kita saling menyelaraskan diri dengan sesama, hati kita menjadi lebih tenang, seolah segala beban dunia terasa ringan. Inilah bukti bahwa dalam kebersamaan ada kekuatan yang luar biasa. Ketundukan dalam saf juga menjadi latihan kesabaran yang sangat berharga. Tidak jarang kita merasa terganggu oleh hal-hal kecil, seperti seseorang yang bergerak lebih cepat atau lebih lambat, atau suara bising di sekitar kita. Namun, dengan tetap teguh dalam ketundukan, kita belajar untuk sabar, menerima kenyataan, dan tetap fokus pada tujuan akhir kita, mendekatkan diri kepada Allah. Pada akhirnya, ketundukan dalam barisan saf bukan hanya tentang bagaimana kita berdiri bersama-sama dalam ibadah, tetapi bagaimana kita menjalani hidup bersama dalam keharmonisan dan kesabaran. Saf yang rapi mencerminkan hati yang rapi, yang senantiasa tunduk dan mengikuti petunjuk Allah. Inilah esensi dari ketundukan yang sejati, tunduk kepada Allah, tunduk kepada peraturannya, dan tunduk dalam kebersamaan dengan sesama. Setelah merasakan ketundukan dalam barisan saf, kini kita sampai pada pemahaman yang lebih dalam mengenai keberkahan yang hadir dalam jamaah. Salat berjamaah di masjid bukan sekadar ibadah fisik semata, tetapi ia membawa keberkahan yang luas dalam hidup seorang muslim. Ketika kita melangkah bersama, berdoa bersama, dan menyembah Allah bersama, maka Allah menurunkan keberkahan yang meliputi setiap aspek kehidupan kita. Keberkahan dalam jamaah terwujud dalam bentuk kebersamaan yang membawa ketenangan hati. Dalam setiap gerakan salat yang dilakukan secara berjamaah, kita merasakan kekuatan yang datang dari persatuan hati. Tidak ada yang merasa sendiri, karena setiap langkah kita ditopang oleh doa dan harapan sesama. Inilah bukti bahwa keberkahan dalam jamaah datang dari rasa persaudaraan yang tulus dan saling menguatkan. Selain itu, keberkahan jamaah juga tercermin dalam bentuk pertolongan Allah yang datang lebih cepat dan lebih mudah. Dalam hadis disebutkan bahwa,
salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Keberkahan yang dimaksudkan di sini adalah limpahan pahala yang lebih besar, yang hanya bisa diperoleh saat kita melaksanakan ibadah bersama-sama, dalam jamaah. Keberkahan ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat spiritual. Jamaah juga menciptakan ikatan sosial yang kuat antar sesama. Dengan sering berkumpul di masjid, seseorang membangun hubungan yang lebih erat dengan saudara seiman, menciptakan rasa saling peduli, dan membangun solidaritas. Semua ini mendatangkan keberkahan dalam bentuk ketenangan hidup, baik dalam masalah pribadi maupun sosial. Selain itu, jamaah mengajarkan kita untuk berbagi keberkahan dengan sesama. Di masjid, kita tidak hanya beribadah untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan umat. Ketika kita berdoa berjamaah, kita menginginkan kebaikan bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Inilah bentuk keberkahan yang menyeluruh, di mana kita berdoa dan beramal untuk kesejahteraan bersama, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Keberkahan dalam jamaah juga datang dalam bentuk kesadaran kolektif. Saat kita melaksanakan ibadah bersama-sama, kita tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga mengingatkan orang lain untuk tetap menjaga kewajiban. Saling mengingatkan dalam kebaikan menjadi keberkahan tersendiri, karena dengan saling memperingatkan kita menjaga diri dan umat dari keburukan yang mungkin terjadi. Di sisi lain, keberkahan jamaah juga mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa sabar dan tawakal. Beribadah bersama bukan selalu tanpa hambatan. Terkadang, kita harus bersabar dengan ketidaknyamanan, seperti ruang yang penuh atau perbedaan dalam hal cara melaksanakan salat. Namun, melalui kesabaran itu, kita merasakan keberkahan yang muncul dari kerelaan hati dalam menerima segala keadaan. Keberkahan juga datang dari sikap ikhlas dalam berjamaah. Saat kita melaksanakan ibadah bersama, kita mengingatkan diri kita bahwa tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk menunjukkan kehebatan atau mencari pengakuan dari orang lain. Dalam keberkahan jamaah, kita belajar untuk murni melaksanakan ibadah tanpa pamrih, dan ini akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sebagai umat yang bersatu dalam jamaah, kita juga dilatih untuk menjaga kekuatan komunitas. Masyarakat yang sering berkumpul di masjid akan semakin solid dan terhindar dari perpecahan. Ketika masing-masing individu menjaga hubungan dengan Allah melalui jamaah, maka hubungan mereka dengan sesama manusia pun akan semakin baik. Keberkahan ini menjadikan jamaah sebagai pondasi yang kokoh bagi persatuan umat. Pada akhirnya, keberkahan dalam jamaah bukan hanya berkaitan dengan pahala, tetapi juga dengan kehidupan yang lebih baik. Ketika kita menjaga hubungan dengan Allah dalam bentuk jamaah, maka segala urusan dunia pun akan dipermudah. Rezeki menjadi lebih lancar, hati menjadi lebih tenang, dan kehidupan pun terasa lebih bermakna. Inilah keberkahan yang kita cari dalam setiap langkah ke masjid dan dalam setiap jamaah yang kita lakukan. Setelah merasakan keberkahan dalam jamaah, langkah selanjutnya adalah menyusun langkah-langkah yang membawa kita lebih dekat menuju surga. Perjalanan spiritual seorang muslim tidaklah singkat, tetapi setiap langkah yang diambil, dimulai dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyusun langkah menuju surga adalah usaha yang dimulai dari hati, diterjemahkan melalui tindakan, dan dibimbing oleh petunjuk Allah. Langkah pertama adalah menjaga ibadah dengan konsisten. Setiap kali kita melangkah ke masjid, kita sebenarnya sedang menambah bekal menuju surga. Ibadah yang dilakukan dengan penuh kehusyukan dan ketulusan akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita di akhirat. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap detik yang dihabiskan untuk beribadah di jalan Allah. Langkah menuju surga juga berarti menjaga hubungan dengan sesama. Dalam hidup ini, surga bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan makhluknya. Saling memberi, membantu, dan berbuat baik adalah langkah-langkah yang membentuk karakter kita sebagai hamba Allah yang sejati. Dalam setiap amal baik yang kita lakukan, kita sedang menyusun jalan menuju surga. Kemudian, langkah menuju surga adalah dengan menjaga keikhlasan dalam segala hal. Ketika kita beribadah atau berbuat baik, kita harus memastikan bahwa niat kita hanya untuk Allah, bukan untuk mencari pujian atau pengakuan. Keikhlasan adalah kunci utama yang membuka pintu-pintu surga. Allah hanya menerima amal dari mereka yang ikhlas, tanpa pamrih selain untuknya. Tidak hanya itu, langkah menuju surga juga mengharuskan kita untuk terus memperbaiki diri. Setiap langkah yang kita ambil haruslah disertai dengan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini mencakup peningkatan dalam ilmu,
akhlak, dan pemahaman agama. Dengan memperbaiki diri, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin layak untuk menerima rahmat-Nya. Dalam proses menyusun langkah menuju surga, kesabaran juga memainkan peranan penting. Banyak cobaan dan ujian yang akan datang, dan hanya mereka yang sabar yang akan merasakan buah dari perjuangan mereka. Kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, dalam menjaga ibadah, dan dalam berusaha menjadi lebih baik, adalah langkah-langkah yang membawa kita menuju surga. Kehidupan dunia penuh dengan gangguan dan distractions yang dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan akhir. Namun, mereka yang dapat menjaga fokus dan selalu mengingat akhirat akan lebih mudah menyusun langkah-langkah mereka menuju surga. Dunia ini hanya sementara, dan yang abadi adalah surga yang telah Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Selain itu, langkah menuju surga juga melibatkan kesadaran bahwa kita tidak akan pernah mampu mencapai surga dengan usaha sendiri. Kita membutuhkan rahmat dan ampunan Allah. Oleh karena itu, setiap langkah menuju surga harus disertai dengan doa dan rasa harap. Kita memohon kepada Allah agar menerima setiap amal kita dan memberkahi setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini. Setiap langkah yang kita ambil juga harus disertai dengan keteguhan hati untuk terus berada di jalannya. Kadang kita tergoda untuk menyerah, terutama ketika menghadapi kesulitan atau godaan duniawi. Namun, mereka yang terus melangkah dengan penuh keyakinan, dengan tekad yang kuat untuk mencapai surga, adalah mereka yang pada akhirnya akan mendapatkan ganjaran yang Allah janjikan. Akhirnya, menyusun langkah menuju surga adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan penuh ketekunan dan istiqomah. Langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari, baik dalam ibadah, kebaikan, keikhlasan, kesabaran, dan perbaikan diri, semuanya adalah bekal yang akan mengantar kita ke pintu surga. Setiap langkah yang kita ambil dengan niat tulus untuk Allah adalah langkah yang mendekatkan kita pada surga yang abadi. Setelah melalui perjalanan panjang yang dimulai dengan langkah menuju masjid, menghadapi gangguan dan godaan, serta menyusun langkah-langkah menuju surga, kini tiba saatnya untuk menyambut keberkahan surga yang dijanjikan oleh Allah. Keberkahan surga bukan hanya berupa kenikmatan yang tak terbayangkan, tetapi juga ketenangan hati yang mengalir sepanjang hidup seseorang yang senantiasa beribadah dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Menyambut keberkahan surga dimulai dengan kesadaran bahwa surga bukanlah sesuatu yang dapat kita capai dengan usaha semata. Surga adalah karunia dan anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya yang memiliki iman dan amal soleh. Namun, perjalanan kita menuju surga itu tetap membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, dan kita harus menjaga konsistensi dalam beribadah hingga akhir hayat. Keberkahan surga juga berarti memperoleh kedamaian yang hakiki. Setelah berjuang dengan berbagai tantangan hidup, surga menawarkan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di dunia. Tiada lagi kecemasan, ketakutan, atau rasa sakit. Semua yang ada di surga adalah kenikmatan yang sempurna, sebuah tempat yang jauh dari segala kesulitan yang pernah dihadapi selama hidup di dunia. Namun, menyambut surga bukan hanya tentang menikmati kenikmatan, tetapi juga tentang rasa syukur yang mendalam. Kita harus menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil menuju surga adalah hasil dari rahmat Allah yang tak terhingga. Oleh karena itu, setiap amal baik yang kita lakukan di dunia, meskipun kecil, harus disertai dengan rasa syukur yang tulus atas nikmat yang diberikannya. Keberkahan surga juga melibatkan pertemuan dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam surga, orang-orang beriman akan dipertemukan kembali, dan mereka akan hidup dalam keadaan bahagia selamanya. Ini adalah janji Allah yang menggembirakan, karena bagi mereka yang berjuang bersama-sama dalam ibadah, mereka akan dipersatukan kembali di surganya. Surga bukan hanya tentang kenikmatan pribadi, tetapi juga tentang kebahagiaan bersama. Dalam surga, kita akan merasakan kedekatan yang tiada bandingnya dengan Allah. Tidak ada lagi perantara antara hamba dan Tuhan, hanya ada kedekatan langsung yang penuh dengan cinta dan kasih sayangnya. Inilah puncak dari segala kebahagiaan, ketika kita bisa merasakan kehadiran Allah dengan sepenuh hati, tanpa ada lagi hijab yang menghalangi. Salah satu keberkahan besar dalam surga adalah anugerah ilmu yang tidak terbatas. Allah akan memberi kita ilmu yang tidak kita ketahui di dunia, dan kita akan diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kehidupan, alam semesta, dan hakikat segala sesuatu. Keberkahan ini adalah kebahagiaan yang terus berkembang, karena kita tidak hanya menerima kenikmatan, tetapi juga pengetahuan yang memperdalam hubungan kita dengan Allah. Keberkahan surga juga datang dalam bentuk keabadian.
Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesedihan. Segala yang ada di surga adalah kekal dan sempurna. Setiap kenikmatan akan terus berlanjut tanpa berkurang sedikit pun. Ini adalah keberkahan yang hanya bisa diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, sebagai ganjaran atas kesabaran dan keteguhan mereka selama hidup di dunia. Menyambut keberkahan surga juga berarti kita harus terus memperbaiki diri, menjaga kualitas amal, dan meningkatkan keimanan. Meskipun kita telah menjalani perjalanan panjang yang penuh perjuangan, setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Setiap doa, setiap ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan adalah langkah-langkah kecil yang membawa kita lebih dekat ke surganya. Pada akhirnya, keberkahan surga adalah manifestasi dari cinta Allah kepada hambanya yang sabar, istiqomah, dan tulus dalam beribadah. Dengan menyambut keberkahan surga, kita mengingatkan diri kita bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara, dan surga adalah tujuan abadi yang harus kita perjuangkan dengan segenap hati. Keberkahan surga bukan hanya tentang kenikmatan yang indah, tetapi juga tentang kebahagiaan yang datang dari kedekatan dengan Allah dan hidup dalam keberkahannya. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir pembahasan kali ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini dapat mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah dan menuju surganya yang abadi. Mari kita terus berusaha menjaga ibadah kita, memperbaiki diri, dan memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.